aku Dinda, aku mahasiswa semester 4 di Universitas Islam Negeri Raden Wasaid Surakarta, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Uh, aku sudah menuliskan beberapa poin yang akan kita pelajari di materi kali ini. Di sini materinya ada apa sih kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu, lalu ada siapa yang melakukan kebijakan fiskal dan melakukan kebijakan moneter itu, lalu ada apa tujuan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kemudian ada kenapa kebijakan itu penting, dan yang terakhir ada apa yang terjadi jika suatu negara tidak ada kebijakan-kebijakan. Masuk yang pertama, pengertian kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau pajak. Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kemudian ada pengertian kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur pasokan uang dan suku bunga. Kebijakan moneter umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kemudian ada pengertian kebijakan moneter. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Itu mengatur pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Instrumen kebijakan fiskal sendiri meliputi pengeluaran, pajak, subsidi, dan utang. Kemudian ada tujuan kebijakan moneter, yaitu mengendalikan inflasi, memperkuat mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter sendiri meliputi kontrol suku bunga, operasi pasar terbuka, kebijakan cadangan wajib, dan kebijakan nilai tukar. Kemudian ada tujuan kebijakan moneter, yaitu kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kebijakan itu sendiri. Bentuk kebijakan fiskal itu membangun jalan bebas hambatan, menaikkan tarif pajak, dan memberikan subsidi untuk para petani. Kemudian ada bentuk-bentuk kebijakan moneter, yaitu menaikkan suku bunga, menetapkan rasio cadangan wajib bank komersial, dan menjual surat berharga milik negara. Kemudian kita akan membahas setelah mempelajari pengertian kebijakan fiskal dan moneter secara umum. Sekarang dari pandangan Islam, kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan. Instrumennya meliputi zakat, ghanimah, jizyah, kharaj, dan usr, serta instrumen lainnya. Setelah mempelajari pengertian kebijakan fiskal dan moneter, kemudian ada tujuan kebijakan moneter dalam Islam, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat secara syariah tanpa adanya unsur riba. Salah satu instrumen kebijakan moneter yaitu sistem bagi hasil sebagai alternatif pembiayaan dibanding pinjaman berbunga. Mengapa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu penting? Ada 4 alasan. Yang pertama, membantu menstabilkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berperan untuk menjaga stabilitas harga, output, dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan saat ekonomi melambat. Kemudian yang kedua, ada mengatur tingkat inflasi dan nilai tukar. Kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan pasokan uang dapat mempengaruhi tingkat inflasi, sedangkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berperan menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Alasan yang ketiga yaitu mendorong investasi dan konsumsi. Kebijakan fiskal seperti pajak dapat mendorong konsumsi rumah tangga, sedangkan suku bunga rendah dalam kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Dan alasan yang keempat itu mengatasi masalah siklus ekonomi. Kebijakan kontrasiklikal seperti stimulus fiskal dan moneter diperlukan untuk mencegah atau meminimalisir dampak resesi. Dan materi yang terakhir yaitu apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Itu akan menyebabkan negara
sulit mengelola dan menstabilkan perekonomian. Negara tersebut akan sulit menghadapi masalah inflasi, nilai tukar, resesi, dan pertumbuhan ekonomi yang bergejolak akibat tidak adanya instrumen untuk mengaturnya. Perekonomian jadi kurang terkendali tanpa kebijakan makroekonomi. Sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sekian